Bapak dosen dan Ibu dosen dan teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan materi kami tentang partisipasi siswa. Nah, sebelum kami menjelaskan tentang materi kami, di sini kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Dan perkenalkan, nama saya Arda Cantika dengan NIM 23011401003 sebagai materi pertama. Jadi materi yang saya akan jelaskan yaitu tentang partisipasi siswa dalam belajar dan pembelajaran di sekolah dasar. Jadi dalam partisipasi dalam belajar dan pembelajaran di sekolah dasar, nah partisipasi siswa sangat penting dalam pelaksanaan proses pembelajaran di kelas menurut Panitia tahun 2013. Jadi partisipasi siswa dalam situasi kelompok mendorong siswa untuk mengembangkan daya pikir mereka dan perasaan siswa bagi tercapainya prestasi belajar yang memuaskan. Nah, partisipasi ini sangat mendorong aktivitas siswa untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Selain itu, partisipasi dapat membentuk siswa untuk selalu aktif sehingga mereka sadar bahwa ilmu pengetahuan dapat diperoleh melalui usaha keras dan juga menyadari makna dan arti pentingnya belajar. Jadi partisipasi siswa juga penting untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan serta membantu siswa dalam memahami teori ataupun menjelaskan mengenai hal-hal yang dipahami atau belum dipahami. Pada hakikatnya, belajar merupakan interaksi antara siswa dengan lingkungannya. Oleh karena itu, untuk mencapai hasil belajar yang optimal, perlu keterlibatan atau partisipasi dari siswa dalam pembelajaran. Nah, keterlibatan siswa merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan suatu pembelajaran. Jadi, partisipasi siswa dalam pembelajaran merupakan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu hasil belajar siswa yang sangat memuaskan. Nah, partisipasi siswa juga pada pembelajaran dapat membantu siswa untuk mendapatkan pengetahuan yang bermakna. Dengan berpartisipasi, siswa akan berperan dalam proses perkembangan dirinya sendiri, sehingga secara sadar akan menuntun kemandirian sekaligus belajar bagaimana berinteraksi sosial dengan sesama mereka. Sekian dari presentasi dari materi saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Jenry Boy dengan NIM 23011400041. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang faktor penghambat partisipasi siswa dalam kelas. Faktor penghambat partisipasi siswa dalam kelas menurut Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono. Mereka menggolongkan menjadi dua kelompok, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Yang pertama, faktor intern. Faktor intern berarti faktor yang berasal dari diri siswa itu sendiri. Faktor intern menjadi faktor penghambat partisipasi siswa dalam kelas adalah faktor fisiologis dan faktor psikologis siswa. Yang pertama, faktor fisiologis. Faktor fisiologis di sini seperti misalnya kondisi siswa yang kurang sehat, adanya kelemahan cacat pada tubuh siswa, dan lain sebagainya. Yang kedua, faktor psikologis. Faktor psikologis yang dimaksud meliputi tingkat inteligensi siswa, minat belajar yang kurang, bakat yang rendah pada mata pelajaran tertentu, motivasi belajar yang kurang, serta kondisi kesehatan mental yang kurang baik. Inteligensi bukan kualitas otak saja, tetapi juga kualitas organ-organ tubuh lainnya. Seorang guru sudah sepantasnya menyadari tingkat inteligensi siswa yang baik, yang positif maupun yang negatif, yang dapat menimbulkan kesulitan belajar pada siswa. Bakat merupakan potensi atau kecakapan dasar yang dibawa sejak lahir. Kemampuan itu akan terrealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah belajar atau berlatih. Minat adalah rasa ketertarikan terhadap suatu hal sehingga melakukan sesuatu secara konsisten dengan senang. Selanjutnya, motivasi. Motivasi adalah faktor batin yang berfungsi menimbulkan, mendasari, dan mengarahkan perbuatan belajar.
Yang kedua itu faktor ekstern. Faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa itu sendiri. Faktor ekstern menjadi faktor penghambat belajar siswa terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor yang bersifat sosial dan faktor yang bersifat non-sosial. Faktor yang bersifat non-sosial yang dapat menjadi penghambat belajar siswa dapat berupa fasilitas belajar atau media belajar yang kurang baik atau kurang lengkap. Misalnya, gedung yang kurang layak, kurikulum yang tidak dikuasai atau sulit dijabarkan oleh guru, dan waktu pelaksanaan pembelajaran yang tidak disiplin. Yang kedua, faktor sosial. Faktor sosial juga dapat mempengaruhi proses belajar siswa. Misalnya, keluarga yang merupakan pusat pendidikan yang pertama dan utama dapat mempengaruhi proses belajar siswa karena pola didik orang tua yang salah, suasana rumah yang kurang kondusif, serta keadaan ekonomi yang berperan penting dalam kemajuan belajar anak. Sekolah merupakan faktor penting yang mempengaruhi kesulitan belajar. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu faktor dari masyarakat. Faktor ini meliputi teman pergaulan, lingkungan tetangga, serta aktivitas dalam masyarakat. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Nofri Riyati B dengan NIM 23011405152. Di sini saya akan membawakan materi terakhir di bagian C, yaitu upaya guru dalam meningkatkan partisipasi siswa dalam kelas. Guru dapat melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam kelas, terutama di tingkat SD. Beberapa strategi yang dapat digunakan diantara lain yang pertama, guru menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Cara pertama yang bisa dilakukan yaitu menata ruangan kelas dengan baik dan tepat. Ruangan kelas merupakan lingkungan utama untuk kegiatan belajar yang menyenangkan. Ruangan kelas yang rapi dan bersih membuat siswa lebih semangat, sehingga tercipta kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan. Meski proses mengajar dilakukan dalam kelas, tetapi juga penting untuk memperhatikan lingkungan luar sekolah. Pasalnya, lingkungan luar sekolah berupaya pada proses pembelajaran. Bayangkan saja, jika dalam kelas sedang berlangsung kegiatan belajar mengajar, tetapi di luar kelas sangat ramai dan berisik. Tentu ini sangat mengganggu konsentrasi guru maupun siswa. Yang kedua itu menciptakan suasana belajar belajar dan mengajar yang menyenangkan. Setelah lingkungan kelas dan luar kelas sudah nyaman dan aman, selanjutnya harus menciptakan suasana belajar dan mengajar yang menyenangkan. Dalam hal ini, guru memiliki peran yang cukup penting agar bisa meningkatkan konsentrasi dan semangat siswa pada saat proses belajar. Proses belajar berlangsung. Guru yang demokratis dan simpatik memungkinkan untuk terciptanya suasana belajar yang konduktif dan menyenangkan, di mana hasil belajar siswa selalu dihargai, sehingga siswa tidak takut salah ketika menjawab pertanyaan maupun bertanya kepada guru. Yang ketiga, guru menjalin komunikasi dengan baik. Dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman, guru atau tenaga pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Perlu diketahui jika siswa itu selalu ingin diperhatikan. Oleh karena itu, guru harus memperhatikan dengan cara saling mengajak siswa ngobrol. Semakin sering melakukan komunikasi, maka guru menjadi lebih mudah untuk memahami siswa. Guru juga bisa memahami apa yang siswa inginkan,
cara belajar seperti apa yang disukai dan apa kesulitan yang sedang dialami. Dengan begini, maka siswa memperbaiki apa yang kurang dan meningkatkan kualitas belajar di kelas. Yang berikut, guru memberikan penghargaan dalam bentuk membentuk pengakuan atas penyampaian siswa dalam belajar. Memberikan penghargaan kepada siswa dapat meningkatkan motivasi belajar dan memberikan rasa percaya diri pada siswa. Penghargaan juga dapat motivasi siswa untuk terus berusaha dan lebih berprestasi. Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk pujian, hadiah, atau bentuk lainnya sesuai dengan prestasi siswa. Yang terakhir yaitu menggunakan metode pembelajaran yang tepat. Proses belajar yang menyenangkan bisa tercipta jika metode pembelajaran yang digunakan tepat. Metode pembelajaran yang digunakan harus disesuaikan dengan kriteria siswa. Penggunaan metode pembelajaran yang tepat tidak hanya menciptakan suasana belajar yang menyenangkan saja, tetapi juga membuat siswa lebih semangat. Belajar yang menyenangkan merupakan cara belajar baik di mana tingkat pemahaman materi lebih tinggi sehingga hasil pujian menjadi lebih maksimal. Lingkungan belajar seperti inilah yang harus dirasakan oleh setiap siswa dalam pembelajaran. Sekian materi dari saya. Terima kasih.